Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nugraha dari kelas 10-3. Saya ingin menjelaskan pengertian gejala sosial, contoh gejala sosial, dampak gejala sosial, dan ciri-ciri gejala sosial. Gejala sosial, fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kelompok, yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia dalam kehidupan sosial. Dampak gejala sosial. Gejala sosial dapat berdampak pada kehidupan sosial, perilaku, interaksi antara individu dalam suatu komunitas. Ciri-ciri gejala sosial. Yang pertama, dinamis. Perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah, seperti mode berpakaian yang selalu berganti-ganti. Kedua, kompleks. Gejala sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, politik, budaya, dan psikologis. Ketiga, beraneka ragam. Setiap gejala sosial yang terjadi di masyarakat berbeda-beda satu sama lain. Keempat, tidak bersifat universal. Gejala sosial dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di suatu wilayah. Kelima, sulit diprediksi. Gejala sosial bersifat abstrak sehingga sulit diprediksi kapan datangnya. Keenam, bersifat kualitatif. Gejala sosial sulit dimengerti dan kurang objektif. Ketujuh, berdampak positif dan negatif. Gejala sosial dapat berdampak positif dan negatif. Contoh gejala sosial yang saya ambil adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu gejala sosial yang umumnya terjadi di masyarakat. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketika seorang atau rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh gejala sosial kemiskinan antara lain, yang pertama, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kedua, kualitas pendidikan dan kesehatannya yang rendah. Ketiga, banyak anak-anak yang tidak dapat mendapatkan pendidikan. Keempat, tingginya angka kriminalitas. Kelima, pengangguran. Keenam, bergantung pada bantuan pemerintah untuk bertahan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya lapangan kerja, kurangnya pendidikan, ilmu pengetahuan, terjadinya konflik atau kerusuhan, kurangnya sumber daya air dan makanan, minim infrastruktur, kurangnya dukungan pemerintah, kualitas kesehatan yang kurang baik, harga kebutuhan tinggi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan motivasi yang rendah. Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep basic needs, upward, dan pendekatan moneter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.